Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah hal penting, yaitu tentang sejarah internet di dunia. Saat ini hampir semua orang dari penjuru dunia menggunakan akses internet untuk keperluan sehari-hari. Dengan adanya jaringan internet saat ini, semua bisa diakses dengan sangat mudah dan cepat. Pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi. Sejarah internet. Pada Oktober 1969, proyek terciptanya kata login muncul. Proyek ini dilakukan oleh para peneliti di Universitas California, Los Angeles. Proyek tersebut memaparkan bagaimana proyek pengiriman data dalam bentuk kode biner pada dua komputer. Komputer pertama mengirimkan kata log dan komputer kedua mengirimkan kata in. Keberhasilan proyek tersebut mencetuskan sejarah internet awal dalam proyek ARPANET. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yaitu singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu badan dengan perangkat keras atau hardware. Tahun 1970, S. Crocker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama. Kemudian, protokol tersebut diberi nama NCP, Network Control Protocol, yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Nah, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lain. Pada tahun 1971 merupakan tahun di mana terbentuknya sebuah sejarah perkembangan internet di dunia. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1971 sudah terbentuk sistem surat menyurat secara elektronik. Dan seorang programmer komputer bernama Ray Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan email. Pada tahun 1974, perlu diketahui bahwa istilah internet pertama kali dipopulerkan oleh Bob Kahn dan Vint Cerf. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer. Dengan itu, maka Bob Kahn dan Vint Cerf ini dikenal sebagai bapak internet dunia. Sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam perkembangan teknologi dunia juga terjadi pada tahun 1974. Pada tahun ini terdapat koalisi Bolt, Beranet, dan Newman atau BBN yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET. Tahun 1976 hingga 1979, bahwa pada tahun 1976 merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam perkembangan internet, dikarenakan pada tahun tersebut jaringan LAN diciptakan. Lalu pada tahun 1976, Ratu Elizabeth II juga mengirimkan sebuah surat elektronik atau email untuk pertama kalinya menggunakan jaringan internet. Lalu pada tahun 1977 terciptalah sebuah jaringan yang terdiri dari 111 komputer yang tergabung menjadi satu di dalam ARPANET. 2 tahun kemudian terciptalah Usenet yang berfungsi untuk menyiarkan sebuah berita dan grup diskusi. Tahun 1982 hingga tahun 1983, sejarah perkembangan internet dunia pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal sebagai sebutan TCP atau IP. Nah, TCP atau IP ini itu kepanjangan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan gabungan protokol yang digunakan untuk mengatur komunikasi sebuah data. Dan setelah itu dikembangkan agar dapat membentuk sebuah jaringan yang lebih luas, yaitu WAN, Wide Area Network. Pada tahun 1983 terciptalah sebuah Domain Name System atau DNS. Nah, tahun 1991 hingga tahun 1992, pada tahun 1991 itu muncul istilah
www atau www yang merupakan kepanjangan dari World Wide Web. Nah, istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Lalu pada tahun 1991, sebuah virus komputer mulai didistribusikan melalui internet. Kemudian data berupa audio dan video dapat didistribusikan melalui internet, dan untuk pertama kalinya hal tersebut dilakukan pada tahun 1992. Lalu pada tahun 1994, sebuah sejarah perkembangan internet yang sangat berpengaruh dalam dunia bisnis, yaitu terciptalah sebuah toko online seperti Amazon.com, eBay, dan Craigslist. Lalu tahun 2000-an itu menjadi titik awal pengguna jejaring sosial. Karena hal tersebut dibuktikan dengan munculnya Facebook.com oleh Mark Zuckerberg pada tahun 2003. Awalnya Facebook ini untuk menghubungkan para mahasiswa Harvard, namun kemudian semakin berkembang menjadi salah satu top media sosial dengan pengguna sekitar 2,3 miliar orang di dunia. Di tahun yang sama, setengah penduduk Inggris telah mengakses internet. Lalu tahun 2004 hingga tahun 2010, munculnya era sosial media yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media yang bernama Facebook. Nah, Facebook merupakan sosial media yang paling populer hingga saat ini. Lalu di tahun 2005 muncul website penyedia berbagai macam video, yaitu YouTube. Pada tahun 2006 muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yaitu Twitter. Pada tahun 2010 muncul sebuah sosial media untuk berbagi foto, yaitu Pet, Instagram, dan Pinterest. Lalu bagaimana dengan sejarah internet di Indonesia? Sejarah internet di Indonesia dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara pelakunya. Agak berbeda memang dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya, kemudian terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sejak tahun 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan dan untuk mengakses internet. Nah, awal internet di Indonesia, RMS Ibrahim, Suryono Adi Sumarta, Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrianto, dan Uno Wipurbo merupakan beberapa nama-nama pada awal pembangunan internet Indonesia sekitar tahun 1992 hingga 1994. Nah, mereka telah mengkontribusikan keahlian dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Lalu penyedia internet di Indonesia di era 1994, ISP atau Internet Service Provider itu penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia. Itu adalah Ipteknet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada awal tahun 1994. Nah, pada tahun yang sama muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, dan mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna, untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Lalu warnet atau warung internet, yang jelas tidak diketahui siapa yang pertama kali memulai menyediakan layanan warung internet ini di Indonesia. Tapi bisa terlihat pada tahun aktifnya itu sekitar 1996 sampai dengan 1998. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini, sebut saja salah satunya adalah Wasantara dari PT Pos Indonesia. Lalu pada tahun 1997 hingga tahun 1998, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer yang terhubung ke internet di ruang kontrakannya, mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Baru dikenal dengan istilah warnet atau warung internet atau war-in, tapi akhirnya sebutan warnet lah yang digunakan oleh masyarakat.
Sampai akhirnya pada 25 Mei 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdia, namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiyarti, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusdia mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika atau APW Komitel atau APW. Nama Abdullah Koro, Darnaswil Idris, Hani Sumakul, dan Adlin Syah. APW ini bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Lalu apa sih manfaat internet? Nah, internet ini jaringan komputer yang menyediakan berbagai sumber informasi dan komunikasi yang bersifat global. Sarana internet tidak mengenal batas geografis suatu negara dan jangkauan informasinya pun tidak terbatas. Pengguna internet semakin banyak karena didukung oleh beberapa sebab, yaitu internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas dan tanpa sensor. Jangkauan informasinya pun dan komunikasi di internet tanpa batas. Nah, sekian informasi dari saya mengenai sejarah internet di dunia dan juga di Indonesia. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.